buat waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menuntun kami dan memberi kami kesetiaan, bukan oleh karena kuat dan data kami, tetapi semua oleh karena Roh Kudus-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini menjadi suatu pujian yang berkenan dan indah di hadapan-Mu. Kami percaya kami yang hadir melayani lewat puji-pujian, hamba-hamba-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, guru-guru suamiku juga, Engkau mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami semua berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan duduk diam untuk mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, dan ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu. Ajar kami semua hamba-Mu yang Kau urapi untuk menyampaikan firman yang benar dan hidup. Biarlah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, bukan hanya menjadi penyampai atau pendengar saja, tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga telah kami dapat bertemu muka dengan muka, dan kami dapat mempertanggungjawabkan setiap firman yang kami dengar. Berfirmanlah kami siap mendengar, Roh Kudus akan mengurapi kami, sehingga kami dapat dengan hati menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan dan siap menerima firman Tuhan. Mari kita ambilkan bersama. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita? Semangat? Sehat-sehat semua ya. Kita harus saling mendoakan semua sehat, semua semangat melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi dengan saya ya. Kalau tahun lalu saya memperkenalkan cucu baru satu, puji Tuhan. Tahun ini ditambahin cucu lagi jadi 2. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Di layar ini judulnya, temanya Yesus Jaminan Hidupku. Mari kita baca tema ini bersama-sama dengan benar-benar yakin bahwa Yesus itu jaminan hidup kita semua. Mulai, Yesus jaminan hidupku. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Mulai. Dan Tuhan adalah satu-satunya yang membuat kamu dan kami kuat di dalam Kristus. Tuhan telah memberikan berkat-Nya yang khusus kepada kita. Ia memberikan tanda kepada kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah milik-Nya. Dan Dia memberikan Roh-Nya di dalam hati kita sebagai jaminan dan bukti dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Korintus di ayat yang kita baca ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya, amin, yang membuat kita kuat. Di luar Kristus kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi di tengah situasi kondisi saat ini. Kemarin saya dapat WA dari grup hamba-hamba Tuhan gitu ya. Ada tim pendoa yang mengikuti satu kayak organisasi ya, kayak doa nasional gitu ya. Dia ngasihkan pokok-pokok doa. Dikatakan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Walaupun di dunia ini banyak hal-hal tantangan-tantangan, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan jadi satu-satunya kekuatan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ya, di sini Tuhan memberikan berkat-Nya yang khusus. Tuhan itu sudah sediakan berkat yang khusus bagi kita semua. Yang paling khusus dan paling istimewa nanti kalau kita sudah bertemu muka dengan Yesus yang duduk di atas tahta yang maha tinggi. Kita menikmati perjamuan di surga yang begitu luar biasa. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita anak-anak Tuhan? Amin. Tidak hanya kita yang anak-anak Tuhan mengikut Kristus, orang Kristen, orang di luar Kristus pun mereka memiliki kepercayaan adanya surga. Nah, tetapi saya pada pagi hari ini akan menunjukkan kepada saudara bahwa kita itu berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Dan Tuhan itu memberi kita tanda. Sebagai pengikutnya, Tuhan tidak membiarkan kita hanya ngikut tanpa ada jaminan. Saudara kalau mengikuti sebuah multi level pasti saudara harus tahu ada jaminannya apa, benar nggak? Mau mengikuti kayak tabungan, kayak apa ya? Sekarang ini kan banyak ya
hal yang ditawarkan dunia supaya kita dapat cuan gitu ya. Apa kita itu pasti pengen tahu jaminan. Bahkan produk-produk supaya laku dikasih stempel apa? Jaminan mutu. Jaminan itu sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang saya dengar kita tahu, wah anakku kerja mana? Oh kan anakku kerja di sini. Wah enak ya anakku kerja di sana, jaminannya pasti apa? Full. Semuanya dijamin. Nah, kita itu sebagai pengikut Kristus, Tuhan itu memberi jaminan. Dan jaminannya itu apa saudara? Roh Kudus. Kalau saudara-saudara biasanya ada orang mau ngambil kredit, pasti harus ngasih apa? Jaminan. Jaminannya apa? BPKB atau sertifikat, gitu benar kan? Nah, Tuhan Yesus itu memberikan kita berkat yang khusus, berkat yang ajaib. Dan jaminannya apa? Roh Kudus. Amin. Di dalam hati kita. Roh Kudus itu kalau di Alkitab diumpamakan minyak yang mengurapi kita. Jadi minyak sebagai tanda kita ini milik Kristus. Dan kita punya hak untuk menerima semua yang disediakan Tuhan di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tahu hal ini, kita menjadi pengikut Kristus, anak-anak Tuhan itu akan selalu semangat. Amin. Tidak loyo, akan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya diri, yang tidak mudah digoyahkan oleh tantangan-tantangan Tuhan, tidak mudah khawatir. Ya saudara, agar firman-Nya, ini yang firman-Nya yang Tuhan sediakan, berkat khusus yang Tuhan sediakan buat kita itu nyampe atau tergenapi di dalam hidup kita, kita harus perhatikan. Kita jangan kita harus benar-benar memperhatikan suara gembala. Bukankah kita ini domba-dombanya Tuhan? Amin. Yang pertama, kita harus berdiri dengan iman yang teguh, tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga di dunia ini. Hari-hari ini, saudara kalau aktif di sosial media, ada banyak ajaran-ajaran yang memutar balik firman Tuhan. Sepertinya ini betul, sepertinya ini masuk akal, sepertinya ini relevan, tetapi itu semua diputar balik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak kenal siapa orang yang menyampaikan hal itu, orang itu pernah lulusan sekolah Alkitab di mana, orang itu pernah ditabiskan di mana, kalau tidak kenal, hati-hati, jangan mudah percaya. Itulah kita harus berdiri dengan iman yang teguh di atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sang Agung kita, yaitu Yesus. Tapi kita semua kan tidak pernah dengar suara Tuhan langsung dalam hidup kita kan? Nah, Tuhan pakai siapa? Gembala lokal. Di sini ada Ibu Pendeta Mimi Santoso. Di sini ada komsel-komsel. Disitulah kita mendengar suara Tuhan. Domba-domba yang mau dituntun gembala, dia pasti akan mendapatkan rumput yang hijau. Amin. Hidupnya terpelihara. Dia jauh dari hal-hal yang buruk, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara tahu, kita ini berharga loh. Amin. Domba itu berharga sekali. Kalau orang itu punya ternak domba hewan, itu sangat berharga, karena domba ini bulunya bisa dipakai untuk wool, ya kan, selimut, dan itu harganya mahal. Dan susunya bisa bermanfaat untuk manusia, dagingnya apalagi enak tenan gitu ya saudara. Nah, iblis itu mengincar seperti singa yang mau ingin menerkam itu domba-domba gembalaan. Iblis itu seperti singa ingin menerkam kita domba-dombanya Tuhan. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan hati-hati dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Jangan sampai kita jadi domba yang seenaknya sendiri, kita maunya sendiri, akhirnya kita keluar dari kerumunan menjadi domba yang tersesat. Untuk itu jangan sampai di tengah-tengah dunia ini kita murtad. Nah, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikap seperti laki-laki, benar-benar laki-laki ya. Kadang-kadang ada laki-laki yang kayak perempuan malahan, mudah dikumbang-ambingkan. Apa? Kamu ini loh, omongannya orang mesti buat turun. Kok bosin punya pendirian gitu loh, punya prinsip, betul nggak? Ya, laki-laki itu harusnya punya prinsip. Malah kadang-kadang ibu-ibu, wanita-wanita yang mau lebih kuat prinsipnya, yang tidak mudah diombang-ambingkan. Harusnya itu kita adalah anak-anak Tuhan. Iman kita itu seperti laki-laki yang kuat,
diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang pada akhir-akhir ini pengen yang tanpa kita sadari akan meruntuhkan iman kita kepada Tuhan. Nah, Yesus menjamin hidup kita di dalam Mazmur pasal 69 ayat 19. Yesus menjamin hidup kita supaya kita sebagai domba-domba Tuhan itu tidak khawatir. Kalau domba yang benar-benar mendengar suara gembala, kemanapun gembala ini pergi, dia akan ikut di belakangnya. Amin. Pasti akan dibawa ke rumput yang hijau, kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ya, tapi kalau domba ini tidak percaya dengan gembala, ikut gembalaku kemana, malas aku mau ke sana, aku tak jalan sendiri. Wah, pasti dia akan menjadi incaran singa-singa yang siap menerkam. Tapi kalau ada gembala itu bawa gada, ada singa, ada serigala, maunya dia akan usir pegang gadanya dan domba-domba itu aman. Di sini kita akan membaca di Mazmur pasal 69 ayat 19. Mari kita baca. Pujilah Tuhan sebab Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dari hari ke hari Ia memikul beban kita. Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini loh, Yesus tuh menjamin hidup kita. Untuk itu kita jangan khawatir menanggung beban hidup kita sendiri. Yesus sendiri di dalam Mazmur ini Raja Daud membuktikan bahwa Tuhan itu yang menanggung hidup kita setiap hari. Amin. Hari demi hari itu Tuhan menanggung hidup kita. Kenapa khawatir? Tuhan Yesus sendiri ngomong sama kami, mari datang kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Kita punya beban masing-masing. Amin. Ada yang beban sakit penyakit, ada beban ekonomi, beban menghadapi khawatir akan masa depan. Itu semua beban menghadapi karakter suami, beban menghadapi hubungan dengan istri, dengan sesama. Kita punya beban masing-masing. Apalagi kalau punya beban hutang, ya Bapak Ibu. Repot itu nambah repot. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang menanggung. Ayo serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku punya beban ini, aku tidak sanggup. Percaya Tuhan menanggung beban kita, pasti kita hidup itu enjoy, ringan. Amin. Gak perlu khawatir. Nah, bahkan sampai putih rambutmu. Jadi sejak kita lahir sampai kita beruban semua rambutnya, Tuhan itu menggendong kita seperti domba. Kalau dia sakit, dia mengalami mungkin masalah dalam hidupnya, sang gembala tidak segan-segan memanggul domba itu untuk dirawat. Kita ini ditanggung oleh Tuhan. Tapi seringkali kita berontak, aku pengen kerja, aku pengen menyelesaikan bebanku ini sendiri. Ya rugi sendiri. Kalau kita yakin Tuhan itu menanggung beban hidup kita, menanggung masa depan anak-anak kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, khawatir, cemas, terus apa lagi? Takut. Itu semua berasal dari si iblis. Kalau kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, lama-lama iman kita rontok. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah rontok, pasti sudah tidak percaya lagi pada keselamatan yang Yesus berikan. Apalagi dengan berkat khusus yang Tuhan berikan. Karena kita sudah rontok, sudah gak ada rasa percaya pada Yesus. Ingat, Yesus menjamin hidup kita setiap hari-hari demi hari. Katakan betul. Yesus jamin hidupmu. Yesus nanggung bebanmu. Jangan khawatir, jangan bingung, jangan ribut. Amin. Jangan gegeran di rumah ya dengan masalah-masalah. Serahkan pada Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 5. Mari kita baca ayat ini mulai. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sebagai seorang gembala apalagi ini domba-dombanya ini kan barang berharga. Nah mungkin dia akan menggembalakan dengan seenaknya, dengan semau gue, kecuali gembala upahan. Ya, kalau ini benar-benar gembala ini domba-dombanya ini sesuatu yang akan menghasilkan cuan gitu ya. Kalau dia punya domba-dombanya sehat-sehat, menghasilkan bulu yang begitu melimpah, pasti gembalanya yang untung, benar enggak? Nah,
bergizi kepada domba-dombanya, hewan-hewannya. Dia akan mencari padang rumput yang hijau supaya tubuhnya dombanya ini sehat. Terus kemudian dia akan mengurapi domba-dombanya, khususnya hidungnya. Karena hidung itu yang menjadi masalah domba itu sehat atau tidak. Karena kalau tidak dikasih minyak khusus ya, itu lalat itu akan seneng itu rubung di hidung. Kalau sampai lalatnya itu nempel kemudian bertelur dan telurnya akan menjadi larva, itu akan menyakiti domba dan bisa membuat domba itu tidak tenang, selera makannya hilang karena dia bingung sekali. Karena itu larva itu akan menggerogoti gitu ya, menggerogoti hidungnya, dan itu berbahaya sekali. Dan tidak itu juga saat dia makan rumput, di padang rumput itu ada banyak ular. Tiba-tiba ularnya bisa makut itu hidung. Tapi kalau ada minyak khusus itu ya, ularnya enggak. Kalau sini bau apa sih itu ya. Nah, kita itu dikasih urapan Roh Kudus di dalam hati kita untuk melindungi kita, memproteksi kita. Amin saudara. Dan melayakkan, dan itu sebagai tanda kita itu miliknya Tuhan, milik anak-anak raja. Kemudian gembala itu memiliki batu yang besar. Kalau dia di padang gitu ya, terus batunya itu ada lubangnya, ditatah-tatah gitu ya, sebagai wadah. Kalau ditaruh di ember plastik di padang lama-lama kan bisa retak. Nah ini batu, dan isinya tuh banyak Bapak Ibu, isinya bisa menampung 150 liter. Dan begitu domba-dombanya harus datang ke itu piala itu disebut piala gembala. Minum di situ. Kemudian kalau itu jauh dari sungai, tapi kalau ada sungai dibawa itu ke sungai. Bukankah Yesus adalah air kehidupan? Amin. Nah, kalau kita benar-benar gembala yang nurut kemana arah tujuan gembala itu membawa saudara, jangan melawan gembala Bapak Ibu. Rugi sendiri. Enggak mau. Aku pergi sendiri. Wah, kacau. Di luar penggembalaan kita tidak ada apa-apanya. Nah, kalau saudara memperhatikan Mazmur 23 ini judul perikopnya adalah Tuhan adalah gembalamu. Dikatakan pada waktu yang menulis ini Daud, pada waktu itu Daud menulis ini sudah jadi raja, dan Daud pada waktu menjadi gembala hewan yang benar-benar hewan mbak itu ya, gembala. Daud itu membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau, membawa domba-dombanya ke air yang tenang, sumber air untuk mereka bisa minum. Kalau airnya dombanya minumnya nggak tenang, tapi tetap harus ada air yang tenang. Nah, tetapi setelah itu di ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Kok enak ya? Tadi domba-domba itu dibawa ke rumput hijau, sekarang engkau menyediakan hidangan. Masa sih domba dibawa rumput, terus rumput itu hidangan? Hidangan itu kalau kita baca di sini itu berarti identik dengan suatu peristiwa apa ya Bapak Ibu? Acara apa? Pesta. Bener nggak? Jamuan makan. Namanya menyediakan hidangan. Pada waktu Daud menjadi gembala hewan, Tuhan melihat Daud ini setia. Pada waktu Daud menjadi gembala hewan di hadapan Tuhan, Daud ini adalah dombanya Tuhan. Bapak Ibu profesi apapun di hadapan Tuhan, mungkin kepala bank, ada yang kepala ini, bos apa, kepala menjadi seorang pemimpin, di hadapan Tuhan kita semua ini domba. Nah, karena Daud itu begitu setia dalam pelayanannya, pekerjaannya, walaupun yang digembalakan itu cuma 2-3 ekor, tidak banyak, tapi Daud bertanggung jawab dengan 2-3 ekornya. Kalau ada yang sampai ditekan harimau, dikejar, kemudian dia kalahkan itu harimau, dan dia akan merebut itu domba yang dibawa lari, dan dia akan merawatnya sehingga domba itu kembali sembuh. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud dari gembala hewan menjadi gembala manusia. Amin. Menggembalakan bangsa Israel jadi raja. Akhirnya kalau raja makanannya selalu apa? Jamuan makan yang mewah. Amin Bapak Ibu. Akhirnya dihidangkan. Pada waktu Daud jadi raja, tetap di hadapan Tuhan, Daud itu adalah domba. Dihidangkan. Tuhan Yesus menjamin makanan kita semua. Amin.
menjamin, karena kita ini domba-dombanya yang spesial. Jangan khawatir dengan segala sesuatu yang jasmani. Hal yang jasmani itu hal yang kecil, Bapak Ibu. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal jasmani. Tuhan itu menjamin, menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Pada waktu Daud menjadi raja itu lawannya banyak. Lawan-lawan yang bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kerajaan Raja Daud. Itulah pemeliharaan Tuhan. Diumpamakan Tuhan menyediakan hidangan di para lawan. Siapa lawan kita, Bapak Ibu Saudara? Siapa lawan Bapak Ibu? Hah? Siapa lawan kita? Lawan kita bukan manusia, darah dan daging, tetapi iblis. Iblis itu pengen mengalahkan kita. Kalau musuh itu mengalahkan, tujuannya supaya bangkrut, benar tidak? Supaya miskin. Bangsa Israel waktu perang-perang tujuannya kalau perang kalah itu apa? Supaya dijarah, supaya jadi miskin, benar tidak? Iblis itu lawan kita. Dia ingin membuat kita itu bangkrut, gagal. Terus apa? Miskin. Terus apa lagi Bapak Ibu? Sakit, apa lagi? Gagal, bangkrut. Terus apa? Apa lagi? Oh, pokoknya yang itu ya. Kejatuhan. Tetapi kalau kita sebagai dombanya Tuhan selalu dengar, taat akan perintah dan suara gembala, kita akan tetap terjamin kehidupan kita. Amin. Jangan khawatir. Haleluya. Kemudian kita akan melihat, kita itu tadi dikatakan di dalam 1 Petrus, Tuhan memberi kita berkat khusus. Saudara tahu kita ini adalah khusus di mata Tuhan. Kita diberi privilege. Katakan privilege. Privilege itu apa? Hak istimewa, hak khusus, dan keunggulannya dimiliki suatu individu untuk mendapat perlakuan khusus. Tidak semua orang memiliki privilege yang sama. Dalam privilege yang berbeda, kita punya privilege yang berbeda-beda soal jasmani. Oh, dia privilege karena ada seorang orang yang memiliki privilege wajah cantik, hidung mancung, badan tinggi semampai. Ada orang yang punya privilege lebih pintar dari yang lain. Ada orang yang punya privilege apa-apa itu kreatif. Itu privilege secara jasmani, ya saudara. Itu hal jasmani. Tapi secara rohani kita tuh punya privilege yang sama. Di Indonesia ini yang punya privilege yang sangat luar biasa itu anaknya Pak Jokowi. Benar tidak Bapak Ibu? Ya kan, waktu di wawancara Mas Kaisang, saya lihat di YouTube, Mas Kaisang gimana? Anda sebagai anak presiden kan memilih privilege, jadi ada gunakan privilege itu. Dia jawab ini, ya memang saya anak presiden, saya pasti punya privilege dan saya gunakan itu, saya tidak sia-siakan. Kita itu anak-anaknya raja, amin saudara. Kita ini diberi privilege, hak khusus yang berbeda dengan orang di luar Kristus. Apa privilege yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus tahu privilege apa yang Tuhan berikan kita. Kalau orang lain itu jalan mau naik ke lantai 3, yang tidak punya privilege naik di tangga, ya manual tangga. Tapi kalau orang privilege dapat privilege naik lift. Enak mana, naik tangga apa naik lift? Naik lift toh, cepet itu dapat privilege. Ya saudara, kita itu sudah dikasih tanda. Seperti saudara lihat idol gitu loh. Idol kan yang udah banyak. Berarti Tuhan, mari datang kepadaku, yang datang banyak. Tapi yang dapat tiket golden itu berapa orang? Sedikit kok. Biasanya 100 orang dapat tiket golden. Apakah terus tiket golden itu terus kita dapat juara? Tidak. Seperti kita itu dapat keselamatan lewat baptisan, kita itu dapat tiket keselamatan untuk meraih mahkota di surga. Amin. Mahkota di surga itu banyak, ada mahkota kesetiaan, mahkota kehidupan. Nah, kita itu punya kans, punya peluang untuk mendapat mahkota. Makanya Tuhan kasih kita tanda tiket-tiket itu, saudara. Privilege untuk mendapatkan, dan di luar Kristus sudah ada, tidak punya tiket, tidak punya privilege. Yang pertama, jaminan yang Tuhan berikan, privilege yang kita harus tahu dan jangan sia-siakan. Kalau sudah dapat privilege disia-siakan, rugi apa untung? Rugi. Lo dapat privilege kok, dapat
dapat jaminan, katakanlah dapat jaminan dari presiden. Wah, kita dapat jaminan mau ambil uang di mana saja tanpa tanpa jaminan, karena ada jaminan yang dari presiden pasti bisa. Nah, kalau kita sia-siakan rugi. Nah, apalagi disalahgunakan. Kalau seseorang dapat privilege disalahgunakan juga nanti akan dapat konsekuensi, gitu ya. Jadi privilege itu harus benar-benar digunakan dengan baik dan benar. Ya, yang pertama, Tuhan itu memberi kita privilege. Taulah, kita itu punya privilege, punya hal yang luar biasa. Kita punya doa Bapa kami. Amin. Doa Bapa kami langsung diajarkan Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kepada kita domba-dombanya. Setiap hal pasti kita butuh yang namanya doa. Benar ya? Mau nikah butuh doa Mbak Tuhan, kematian juga butuh doa, mau melahirkan juga butuh doa, mau buka usaha kita butuh doa. Kita semua ini domba-dombanya Tuhan perlu perlindungan Tuhan lewat doa. Makanya Tuhan Yesus memberikan kita privilege, yaitu doa Bapa kami. Di gereja kami setiap istilahnya dalam pelayanan itu namanya masalah itu kan ada Bapak Ibu. Hal-hal yang gak di luar nurul gitu ya, hal yang gak masuk akal itu bisa bikin geger, ribut, tersinggung itu gantian. Gara-gara lihat status WA, oh itu langsung, wah itu dia nyindir saya. Oh, orang gak sebut nama gerejanya kita, itu dia tuh, sampai ribut, sampai saya itu sampai pusing sebagai gembala menggembalakan domba-dombanya. Ribut terus gitu ya, saudara. Padahal kan domba kan tidak punya tanduk ya. Kok bisa jadi kambing gitu? Tanduk gitu ya. Aduh, saya pusing lagi, saya doa. Saya merenung, Tuhan, kenapa ini? Roh Kudus saya ingatkan doa Bapa kami. Terus saya, doa Bapa kami, maksudnya apa ya? Saya langsung cek doa Bapa kami. Doa Bapa kami di Alkitab itu ada dua, di Matius sama di Lukas sama Markus. Kalau yang di lainnya, yang Markus itu doanya orang Katolik. Mereka ambil ya tuh Bapa kami yang dimuliakan. Tapi kita anak-anak Tuhan orang Kristen, kita pakai yang di Matius pasal 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di muka bumi. Terus selainnya, saya mengapa kok harus setiap hari? Saya ajarkan jemaat, doa Bapa kami harus setiap hari. Karena di dalam doa Bapa kami itu, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kenapa kok Tuhan Yesus tidak mau simpel aja lah, malah setiap hari doa Bapa kami. Kenapa kok Tuhan tidak mengajarkan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada minggu ini, atau pada bulan ini, atau pada tahun ini? Mengapa Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami pada hari ini? Maksudnya agar kita selalu bergantung pada Tuhan setiap hari. Amin. Kan Tuhan tadi ngomong, aku menanggung kamu setiap hari-hari demi hari. Dengan kita berdoa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Itu menunjukkan kita benar-benar bergantung pada Tuhan. Kemudian dan janganlah membawa dan janganlah membiarkan kami masuk dalam pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari si iblis, dari keinginan. Kalau setiap orang dicobai karena keinginan hatinya. Bapak Ibu, kita setiap hari pasti punya keinginan, benar tidak? Kalau keinginan kita tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Anak kita punya keinginan, suami kita, istri kita punya keinginan. Kalau tidak terpenuhi, isinya apa? Bisa menghujat Tuhan, bisa ngomel-ngomel, bisa berantem, bisa melakukan hal-hal yang di luar Kristus, entah nipu, entah nyuri, entah apa, gitu kan? Nah, kita ini setiap hari itu mengalami berhadapan dengan cobaan-cobaan. Makanya kita perlu perlindungan Tuhan. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Andai kata sudah masuk dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin Bapak Ibu. Seperti domba tadi, sudah sampai ke kekam singa, bisa dilepas oleh si Daud yang sebagai gembala. Hari-hari ini hal-hal yang di luar nurul itu terjadi gara-gara ada anak Tuhan, orang Kristen, pasangan suami istri Kristen di Manado yang bulan kemarin viral di sosial media. Dan istrinya habis melahirkan, baru bayi 2 minggu. Istrinya lelah merawat bayi, tidur siang gitu Bapak Ibu. Ngigau. Suaminya dengar ngigau istri, apa yang terjadi? Ambil peso di dapur, langsung istrinya ditusuk matanya. Istrinya kebangun kesakitan, keluar, suaminya sudah bawa parang, kepalanya dipenggal.
Sampai anaknya yang pertama umur 7 tahun nangis peluk itu bayi, sampai di kuburan sampai nangis itu peluk adiknya. Mengapa papa bunuh mama? Kenapa tidak bunuh saya saja? Siapa yang rawat adik? Saya itu dilihat itu sampai menangis. Terus ada lagi itu jahat itu pengen supaya anak orang Kristen itu memang iblis itu hari-hari ini begitu kuat. Gara-gara lihat saldo suami gaji 13 tuh hilang 2 juta, marah-marah beli bensin, ngancam suami. Padahal polisi loh, dua-duanya polisi. Kalau udah cepat pulang, anaknya baru lahir kembar baru 2 bulan, baru lahir 2 bulan kembar sama anak umur 2 tahun. Tak bakar tuh anak-anakmu. Suaminya pulang cepet-cepet. Sampai rumah ribut besar. Baru nikah 3 tahun loh Bapak Ibu. Baru nikah 3 tahun. Apa yang terjadi? Suaminya diborgol di tangga, di besi tangga, disiram bensin, dibakar, mati ya. Hidup-hidup itu kita perlu doa itu saudara, karena kita tidak tahu. Sampai netizen gitu ya, iseng minta, wah saya kalau tidur dengan suami jadi takut nigo. Bener nggak? Nah itu kan aneh gitu loh, karena nigo itu bisa emosi. Apalagi kalau itu kata-kata yang diucapkan. Kita perlu perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita punya nama yang berkuasa, nama Yesus, namanya berkuasa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 24, mintalah. Sampai sekarang kamu udah meminta apa-apa daripadaku, mintalah di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala sesuatu yang kamu minta, aku akan berkati kamu. Amin. Asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau salah berdoa hanya untuk memuaskan diri sendiri, Tuhan masih pending. Tapi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, tujuannya untuk diberkati dan menjadi berkat, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Mulai sekarang pas berdoa yang sudah pernah saya ajarkan, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, yang bisa menyembuhkan, yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mari ajarkan itu kepada anak cucu. Kalau doa apa-apa selalu diakhiri dengan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Next, kita harus tahu privilege yang ketiga, yaitu baptisan air. Semua sudah dibaptis? Langsung Yohanes mengatakan, Yohanes membaptis, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia, yaitu Yesus yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita harus punya privilege, kita harus sudah mendapatkan privilege ini, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Makanya kalau ada ibadah kepenuhan Roh Kudus, datang, amin, supaya Roh Kudus di dalam hidup kita ini penuh, seperti piala yang melimpah. Kita diurapi, dilindungi oleh urapan Roh Kudus. Ya saudara, urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu harus kita berikan, karena itu merupakan privilege. Katakan kanan kiri, kita punya privilege loh. Apa? Yang pertama, doa Bapa kami. Yang kedua, nama Yesus. Yang ketiga, kita tuh punya privilege baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dan yang keempat, kita punya privilege kuasa perjamuan kudus. Amin. Kalau di sini saya di gereja saya sebulan sekali. Kalau sebulan sekali, hari minggu pertama, kalau yang perjamuan suci yang datang banyak Bapak Ibu. Wah, rajin. Nah memang itu kita perlu, tapi hati-hati ya, jangan gunakan perjamuan kudus itu sebagai sesuatu yang kemudian bagi jimat. Terus kita kepiur-kepiurkan anggur di rumah apa-apa. Kita gunakan kuasa perjamuan kudus itu dengan semena-mena, disalahgunakan, itu berbahaya sekali. Perjamuan kudus itu harus kita makan minum dengan pengertian ini memperingati akan korban Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bukan untuk dipakai semena-mena saudara. Disalahgunakan, hati-hati Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran kuasa perjamuan kudus, lalu kalau anggur perjamuannya gereja itu manjur. Saya pernah menerima itu lembar warta gereja, karena gereja saya di Serpong itu dekat dengan salah satu gereja di Selatan gitu ya. Saya baca ada suara gembala mengatakan, memperingatkan gini, jemaat yang mengambil anggur banyak-banyak dan kemudian dipakai, ternyata jemaat ini anggota gereja lain. Jadi anggurnya ini dipakai untuk perjamuan di gereja lain.
orang gembala gereja ini, saya tidak bertanggung jawab kalau anggur itu akan mendatangkan kutuk. Sampai, kalau orang ngambil anggur banyak-banyak, nah itu gereja lain itu yang ngawur ya. Dia kok anggap perjamuan kudus gereja itu yang paling manjur gitu ya. Aduh saudara, itu sudah salah saudara. Itu sudah disalahgunakan. Ya saudara jangan ikut-ikutan. Minum perjamuan suci gereja ini, mesti tetap manjur, nak protok. Jaminan mutu, pasti sembuh, pasti usaha, jangan. Tidak bisa disalahgunakan. Hati-hati dalam 1 Korintus pasal 11:23-30. Kalau kamu makan perjamuan kudus ya, harus hati-hati. Jangan sampai makan perjamuan suci tidak pada pengertian akan datang kutuk. Makanya tidak sedikit yang sakit bahkan meninggal. Gak wajar gitu ya. Nah, kemudian privilege yang kita miliki yaitu perpuluhan. Nah, kalau sudah sekarang perpuluhan sudah mulai jarang-jarang ya dikhotbahkan, tapi ada juga pendeta yang sering mengkhotbahkan kemudian dinyinyiri. Oh, sekarang kan Kristen progresif, perpuluhan itu sudah tidak relevan. Perpuluhan itu adalah perjanjian lama. Ya, kemudian dia ngomong perpuluhan itu kali hamba Tuhan menakut-nakuti belalang kasih tahu belalang itu yang menggerogoti itu bukan perkataan pendeta, itu perkataan Tuhan Yesus di Maleaki berdiri Tuhan Yesus ngomong kepada bangsa saya, kamu sudah menipu aku. Menipu soal apa? Soal perpuluhan, kamu sudah kena kutuk. Bawalah seluruh persembahan ke rumah Tuhan dan ujilah aku, maka segala belalang-belalang berhati itu akan disingkatkan padamu. Anak saya yang bungsu itu kerja di Australia sudah 1 tahun ini. 2 minggu yang lalu kosnya itu dirampok saudara. Dan pada waktu perampok itu datang, anak saya masih kerja malam. Dia kerja shift jam 3 sampai jam 11 malam. Kemudian dia terima SMS dan WA dari teman seramanya dan di foto kamarnya sudah berantakan. Saudara tahu enggak betapa puasa doa Bapak kami yang saya panjatkan tiap hari dan dia panjatkan. Dan perpuluhan dalam pembicaraan kita di grup, anak saya Pastor Yoha itu ngomong sama adik saya, itu semua karena perpuluhan Tuhan menjauhkan belalang. Semua koper kamar kos itu diangkut sama perampok karena mereka lihat kopernya dikunci semua, pasti ada duit gitu ya, diambil. Koper anak saya tidak loh Bapak, tidak diambil. Kemudian ada brankas di kamar, ada isi baru 2 hari yang lalu dia beli iPhone terbaru, ada laptop dan lain-lain. Dibongkar-bongkar itu gak diambil, malah laptopnya kamar temannya diambil. Coba, sudah kerja keras, beli sesuatu yang dia dambakan, terus kemudian hilang, pasangnya di mana? Pastinya sedih kan? Dibawa sesuatu orang itu belalang. Nah, perpuluhan itu harus diajarkan. Saya anak pendeta, dari kecil saya kasih perpuluhan sampai sekarang. Saya didik anak cucu saya karena itu menjadi jaminan Tuhan untuk memberkati kita. Dan iblis pengen kita itu miskin, melarat, kekurangan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Nah, makanya ada Kristen progresif mengubah. Oh, tidak relevan, tidak relevan. Itu perjanjian lama. Maksudnya supaya kita miskin, supaya kita kekurangan. Tapi kalau kita tetap dengar suara gembala, firman Tuhan itu yang mengatakan itu milik Tuhan. Saudara bisa foto itu ayat-ayatnya ya. Itu milik Tuhan, persembahan kudus, lakukan. Maka Tuhan menyediakan hidangan kita di hadapan para lawan kita. Dan yang terakhir, privilege yang kita miliki, hormati 10 dari 10 hukum Tuhan. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, beribadahlah, kuduskan hari Sabat, hormati hari Sabat, ibadah, maka Tuhan akan memberkati makanan, minum, dan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati kita. Lagu pujian berbakti soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, maka segala penyakit dilalukan. Rajin ibadah. Amin Bapak Ibu. Ayo anak-anak, cucu-cucu, suami, istri diingatkan pentingnya ibadah. Cari dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara kurang uang, pasti akan ditambahkan. Saudara kurang hikmah, saudara kurang sehat, saudara kurang apa, ditambahkan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Seringkali orang tidak puas
Doa Bapa kami berkata, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tidak mau saya kok secukupnya, aku mau yang lebih. Mau lebih? Makanan yang kita makan lebih kolesterol, lebih asam urat. Mau berkat yang lebih. Tapi kalau sudah banyak orang yang mendapat yang dulunya sederhana itu setia, tapi begitu diberkati Tuhan melimpah hidupnya. Kalau pergi hari Minggu, loh kok kenapa kok gak ke gereja? Sudah punya mobil, sudah punya duit banyak. Maaf Bu, healing. Hari bulan Bu, healing. Sudah melupakan Tuhan. Tuhan ingin kita cukup. Amin. Sesuatu yang cukup itu enak. Tadi malam saya ngobrol sama ibu siapa ya? Mungkin saya benar kan diberkati itu makanan, karena ada orang yang produk mie karetnya itu ya. Saya tuh kadang heran ya dengan jemaat, kekurangan minta diberkati. Saya diberkati rame, ngeluh capek. Bener dah? Saya diberkati ngeluh capek, kalau nggak ada waktu Bu rame. Terus iya Bu betul. Makanya kita minta berkat itu yang cukup memberkati keluarga, bisa menjadi berkat, itu akan menjadi kepuasan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita memuji nama Tuhan. Taruh tangan Bapak Ibu Saudara di dada. Satu yang ku rindu bersama denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu semasa seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang menjadikan influensa kita setiap beribadah. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita kerinduan yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hidangan yang Tuhan sediakan, pemeliharaan jasmani rohani. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara, sambil tangan Bapak Ibu Saudara di dada, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara berdoa. Tuhan, aku sadar, intinya doanya begini, Tuhan, aku sadar aku memiliki privilege. Seringkali aku menyia-nyiakan privilege yang Kau berikan kepadaku. Tuhan, aku berterima kasih. Aku berbeda dengan orang-orang di luar Petrus. Aku memiliki doa yang Kau ajarkan untuk memberkati, melindungi aku. Aku memiliki nama yang penuh kuasa. Aku memiliki baptisan, memiliki perjamuan kudus, memiliki hukum tentang memberi perpuluhan dan menghormati hari Sabat. Mampukan aku untuk menggunakan privilege itu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, sambil saya berbicara saudara berdoa. Ampuni segala kekhawatiranku, ketidakpercayaanku. Apa yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara? Ayo utarakan, ayo serahkan. Kita punya privilege. Kerjakan privilege itu. Gunakan itu. Jangan sia-siakan. Itu hal yang spesial. Kita spesial dibanding orang-orang di luar Kristus. Kalau kita menyadari kita punya privilege, hidup itu enjoy, hidup itu bahagia. Segala sesuatu yang sederhana bisa membuat bahagia. Apa tujuan orang hidup bekerja mencari uang? Bahagia. Banyak orang sudah memiliki uang begitu banyak, tapi tetap gak bahagia, tetap merasa kurang. Karena dia tidak tahu arti cukup. Saat dia tahu arti doa Bapa kami, cukupkanlah makanan kami pada hari ini, pasti dia akan bisa mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan pada kita. Bapak di surga, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya tangan-tangan yang menaruh tangannya di dada, firman-Mu akan termeterai di hati mereka, di pikiran, sehingga setiap kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, kami tahu kami punya privilege. Kami akan gunakan privilege itu untuk menghadapi semua tantangan-tantangan di dunia ini. Karena Kau menjamin hidup kami hari demi hari. Kau menanggung kami dan Kau menyediakan berkat khusus hidangan. Urapan Roh Kudus itu yang melindungi kami dari si jahat.
Dan piala kami Kau isi dengan damai sejahtera sukacita, sehingga hidup kami selalu penuh dengan sukacita. Tidak ada omelan, tidak ada perhutuan, tidak ada sungguh, tidak ada pertengkaran. Karena kami ada ucapan syukur dan damai sejahtera sukacita daripada. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, dan hamba-Mu yakin dan percaya mereka akan menerima berkat-berkat yang ajaib. Apa yang tidak pernah mereka dengar, apa yang tidak pernah timbul dari hati, apa yang tidak pernah, dan itu Tuhan sediakan secara ajaib. Terima kasih Bapa. Beri kami kesetiaan untuk tetap setia mendengar suara Gembala kami, untuk taat akan firman dan rajin beribadah menghormati hari Sabat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya diberkati Tuhan. Mari kita minta bersama. Amin. Silakan dulu Bapak. Mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Lydia. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi Ibu lebih lagi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang baru pertama kali atau kedua kali hadir di dalam ibadah ini boleh mengangkat tangannya? Kami ingin menyambut dengan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, nanti jangan langsung pulang, bisa berkenalan dan beramah-tamah dengan tim hospitality kami. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya yang kita nanti-nantikan, yaitu